Halo semua, selamat datang di Easy Digital Learning bersama saya Listia dalam materi Pastry and Bakery Product Classification. Untuk pembahasan pertama yang kita akan bahas adalah pastry product, di mana pastry product sendiri merupakan produk dessert yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hot dessert, kedua adalah cold dessert, dan juga frozen dessert. Sementara hot dessert sendiri bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu baked custard, steam pudding, stew or poached dessert, dan juga fried dessert. Yang pertama adalah hot dessert, di mana hot dessert merupakan jenis dessert yang disajikan panas, yaitu disajikan dengan suhu di atas 60 derajat Celcius. Hot dessert sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu untuk produk hot dessert pertama adalah baked custard. Sebagai contoh, kita ambil souffle. Souffle merupakan campuran antara custard atau white sauce dengan gula dan egg yolk sebagai bahan pengikat serta perasa, berupa vanilla, liker, fruit puree, dan lain-lain. Yang kemudian dicampurkan dengan putih telur yang telah dikocok hingga kaku atau kita biasa sebut dengan meringue, dengan metode folding, kemudian melalui proses baking pada suhu 170 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius. Souffle merupakan jenis dessert yang mengembang dengan sangat cepat dan juga ketika setelah proses baking akan dapat kempes dengan cepat. Sehingga apabila menyajikan souffle dibutuhkan waktu yang cepat untuk disajikan langsung ke hadapan tamu agar bentuk dan juga penampilannya tetap terjaga. Bentuk baked custard yang kedua adalah egg-based dessert atau di sini sebagai contoh kita ambil bread butter pudding yang terbuat dari milk, egg, dan sugar yang dituangkan pada bahan lain kemudian melalui proses baking sehingga seluruh bagian menjadi set. Yang kedua adalah baked fruit-based dessert yang biasanya disajikan hangat dengan ditemani ice cream maupun custard. Sebagai contoh adalah apple strudel, fruit pie, hot charlotte, apple crumble, tart tatin. Untuk produk hot dessert yang kedua adalah steam pudding, di mana steam pudding terdapat dua jenis, yaitu steam sponge atau shortening based dessert, dan yang kedua adalah boiled pudding. Steam sponge atau shortening based dessert memiliki adonan yang sama dengan adonan sponge cake yang kemudian ditempatkan pada cetakan lalu dimasak dengan metode steaming. Dan yang kedua adalah boiled pudding yang merupakan jenis puding yang berbahan dasar starch atau pati seperti semolina, sagu, tapioka yang dilarutkan dalam susu maupun air dan dicetak dalam sebuah wadah kemudian di-bake atau di bain-marie oven. Untuk produk hot dessert yang ketiga adalah stew or poached dessert. Sebagai contoh di sini ada poached pear in red wine dan yang kedua adalah fruit compote. Stew atau poached fruit seringkali disajikan panas dengan krim, es krim, atau custard. Untuk jenis hot dessert yang terakhir adalah fried dessert, yang merupakan jenis dessert yang diolah dengan metode frying. Yang pertama adalah pancake atau crepes. Pancake merupakan runny butter yang merupakan emulsi antara egg, milk, oil, raising agent seperti baking powder maupun baking soda, dan juga flour. Dan kemudian melalui proses shallow frying pada kedua sisinya. Sedangkan crepes merupakan jenis thin pancake yang terbuat dari batter atau adonan tepung yang berbentuk cair tanpa menggunakan baking powder. Contohnya adalah crepes Suzette yang merupakan crepes yang dimasak dengan orange sauce yang kemudian melalui proses flambe dengan dituangi oleh alkohol berupa brandy. Bentuk fried dessert yang kedua adalah fritter yang merupakan buah atau bunga yang dicelupkan ke dalam adonan tepung yang cair atau batter, kemudian digoreng. Contohnya adalah apple fritter atau banana fritter, churros, dan juga beignet
atau jenis su pastry base yang digoreng. Selanjutnya adalah jenis cold dessert, di mana cold dessert adalah jenis dessert yang disajikan dingin, yaitu pada suhu 1 sampai 5 derajat Celcius. Sebagai contoh penyajian cold dessert di sini adalah custard, di mana custard merupakan campuran antara milk atau cream dengan egg, entah itu egg yolk atau whole egg. Berdasarkan konsistensi ataupun teksturnya, produk yang berupa custard dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah cream anglaise, yang merupakan vanilla custard yang terbuat dari egg yolk, milk, sugar, dan vanilla yang dimasak melalui teknik bain-marie. Selain dapat dihidangkan sebagai saus, cream anglaise juga dapat digunakan sebagai base atau bahan dasar dari pembuatan dessert, yaitu bavaroa dan juga ice cream. Cream anglaise sendiri dikenal dengan nama vanilla sauce. Selanjutnya adalah bentuk custard yang lebih kental daripada cream anglaise atau memiliki tekstur semi-liquid, yaitu cream patissier atau pastry cream yang terbuat dari campuran egg, milk, sugar, dan juga flavoring, dan dikentalkan dengan starch atau cornstarch. Pastry cream harus dimasak hingga mengental dan dapat dijadikan filling untuk beberapa jenis dessert. Contohnya adalah pada pembuatan sus atau eclair. Selanjutnya adalah jenis custard yang lebih padat lagi daripada krim patissier atau pastry cream, yaitu yang berbentuk seperti puding dengan nama cream brulee, yang merupakan custard yang diproses dengan bain-marie oven method dan disajikan sebagai dessert dengan lapisan caramel crust di bagian permukaannya. Dan yang terakhir adalah krim karamel yang memiliki tekstur hampir serupa dengan krim brulee. Hanya saja perbedaannya pada krim karamel, lapisan karamel dibuat sebelum proses baking. Dan pada krim brulee, lapisan karamel dibuat setelah proses baking atau setelah krim brulee matang. Selanjutnya adalah kita masuk ke frozen dessert, yaitu dessert yang disajikan beku, di mana suhu penyajian atau suhu penyimpanan pada frozen dessert biasanya berkisar antara minus 18 derajat Celcius sampai minus 12 derajat Celcius. Adapun jenis klasik frozen dessert, antara lain contohnya adalah ada bombe, parfait, cassata, semifreddo, cherry jubilee, meringue glacé, soufflé glacé, dan juga frozen mousse. Untuk jenis frozen dessert yang pertama adalah bombe, yang merupakan jenis frozen dessert berupa ice cream atau sorbet yang dicetak pada half sphere mold atau dome yang diisi campuran krim. Bentuk frozen dessert yang kedua adalah parfait, di mana terdapat dua jenis parfait. Yang pertama adalah American Parfait yang merupakan jenis dessert dengan bentuk berupa layer atau lapisan ice cream, fruit, dan juga liquor yang disajikan pada gelas tinggi dengan topping berupa whipped cream. Sedangkan jenis kedua dari parfait adalah European Parfait yang merupakan jenis dessert yang lembut, biasanya lebih soft dan sedikit kurang manis dibandingkan dengan ice cream, terbuat dari adonan egg yolk dan juga sugar syrup, dan dikocok hingga mencapai ribbon stage dengan tambahan whipped cream dan tambahan perasa. Adonan tersebut dituangkan pada cetakan dan dibekukan, kemudian parfait akan dikeluarkan dari cetakan dan didiamkan pada suhu ruangan sesaat sebelum dihidangkan. Selanjutnya adalah cups yang merupakan cara penyajian ice cream agar terlihat atraktif. Cups dapat berupa kombinasi penyajian es krim, sorbet dengan tambahan saus, buah-buahan, nut, serta dapat pula disajikan dengan tambahan whipped cream. Nama lain dari cups sendiri dikenal dengan istilah sundae. Selanjutnya adalah Bomb Alaska atau Bake Alaska, yang merupakan kombinasi klasik dari frozen ice cream yang dibungkus dengan lembaran sponge cake atau rollades, dilapisi dengan caramelized sweet meringue. Selanjutnya adalah semifreddo yang merupakan kata dalam bahasa Italia yang dapat diartikan sebagai half frozen dessert. Terbuat dari bahan whipped egg atau egg yolk, sugar, dan berbagai bahan tambahan perasa termasuk spirit dan juga liquor.
Tekstur semi-freddo sendiri menyerupai ice cream dengan tambahan berupa chopped nut atau dry fruit di dalamnya. Selanjutnya adalah jenis frozen dessert yang memiliki tekstur hampir serupa, yaitu ice cream, sorbet, dan juga sherbet dengan tambahan granita. Dan yang pertama adalah ice cream, yang merupakan campuran dari bahan milk atau cream, sugar, egg, dan juga flavoring. Dan yang kedua adalah sorbet, terbuat dari campuran fruit juice atau fruit puree dengan sugar, tanpa tambahan egg atau dairy product. Yang ketiga adalah sherbet, memiliki karakter yang sama dengan sorbet, hanya saja dalam pembuatan sherbet terdapat penambahan sedikit egg dan dairy product untuk membuat tekstur sherbet menjadi lebih lembut. Dan yang terakhir adalah granita atau granite, yang merupakan istilah dalam bahasa Italia dan juga Prancis untuk dessert dengan bentuk seperti serutan es. Granita sendiri dapat dibuat dari bahan fruit juice atau puree, ataupun dapat dibuat dari liquor dan juga wine. Untuk tampilannya sendiri dapat dilihat bahwa ice cream memiliki tekstur yang lembut karena bahan dominan dari ice cream adalah krim dan juga milk dengan tambahan perasa, dan juga sorbet yang memiliki tekstur yang kasar karena tidak terdapat milk atau krim di dalamnya dan tidak terdapat egg yang bisa mengemulsify adonan sorbet itu sendiri. Sedangkan sherbet hampir serupa dengan sorbet, hanya saja sedikit lebih lembut karena ada tambahan sedikit egg dan juga dairy product di dalamnya. Dan yang terakhir adalah granita yang memiliki tekstur seperti serutan es. Selanjutnya adalah soufflé glacé yang merupakan dessert yang terbuat dari Italian meringue yang dicampurkan dengan adonan parfait atau bomb untuk membuat seolah seperti tekstur yang ringan dan lembut pada soufflé. Untuk produk frozen dessert terakhir adalah frozen mousse, di mana kata mousse sendiri berarti busa, yang merupakan makanan prasaji yang memanfaatkan gelembung udara untuk menciptakan tekstur yang ringan dan mengembang. Mousse memiliki rasa manis atau berperasa. Mousse biasanya dibuat menggunakan putih telur yang dikocok atau whipping cream, dan umumnya ditambahkan coklat atau sari buah. Pada beberapa resep pembuatan mousse diberikan tambahan berupa gelatin dengan tujuan agar mousse yang ketika disajikan tidak cepat mencair. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.